Saudara, Istana melalui Kementerian Sekretariat Negara menerbitkan aturan terbaru terkait perjalanan dinas luar negeri. Dalam aturan terbaru, perjalanan dinas luar negeri harus mendapat izin dari Presiden RI. Aturan perjalanan dinas luar negeri terbaru membatasi secara khusus jumlah orang yang dibawa ke luar negeri. Saat ini, aturan terbaru mewajibkan permohonan perjalanan dinas luar negeri harus diajukan paling lambat 7 hari sebelum keberangkatan melalui sistem informasi perjalanan dinas luar negeri. Dalam aturan terbaru, jumlah peserta perjalanan dinas luar negeri dibatasi berdasarkan jenis kegiatan. Misalnya untuk kegiatan pameran dibatasi maksimal 5 orang. Sementara untuk kegiatan pelatihan dibatasi maksimal 10 orang. Pengajuan dilakukan melalui sistem informasi perjalanan dinas luar negeri untuk mendapat persetujuan Presiden 7 hari sebelumnya. Adapun laporan disampaikan 2 minggu setelah pulang ke Indonesia. Jika ada perjalanan dinas luar negeri dilakukan sebelum disetujui Presiden, akan menjadi tanggung jawab pimpinan lembaganya. Permintaan mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri sudah diungkap Presiden Prabowo saat memimpin sidang Kabinet Paripurna Perdana usai dilantik. Prabowo meminta kegiatan seremonial, seminar, termasuk konferensi dikurangi untuk efisiensi anggaran. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak salah sehat, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar pramuka ke negara lain. Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap 2 rekan jurnalis Kompas TV, ada Sinta Pramadewi dari Denpasar, Bali, dan juga ada Putri Utami dari Ambon, Maluku. Kita sapa rekan-rekan terlebih dahulu. Selamat siang, Sinta dan juga Putri. Saya ke Denpasar, Bali dulu, ada Sinta di sana. Sinta, ada cerita menarik apa yang ingin Anda sampaikan hari ini dari sana? Ya, baik Jihan dan saudara, ada 2 informasi yang akan kami bagikan pada Cerita Nusantara dari Pulau Dewata, Bali. Informasi pertama, saudara, jalan-jalan ke Pantai Sanur selain bisa menikmati keindahan pantainya, para pengunjung juga bisa membeli ikan segar langsung dari nelayan. Nah, ikan yang dijual oleh nelayan ini biasanya ikan jenis lemuru atau jenis ikan kucing. Selain bermain di pantai, akhir pekan ini juga dimanfaatkan warga untuk membeli kebutuhan pokok, yakni ikan, langsung dari nelayan di Pantai Sanur Denpasar. Ikan yang dibeli langsung dari nelayan di pinggir pantai ini diakui lebih fresh atau segar dan dengan harga yang lebih terjangkau dari pasaran. Dari nelayan, warga bisa membeli ikan dengan harga Rp20.000 per kilogram. Ikan kucing sih kata nelayannya, masih segar-segar kok, karena hasil tangkapan langsung dari nelayannya. Sekilo Rp20.000, lumayan sih dapatnya banyak nih, lebih sekilo saya dikasih. Itu ikan apa? Ikan kucing. Ikan kucing, berapa sekilo? 20. Itu murah atau gimana? Murah. Kalau di pasar berapa? 25. Kenapa beli ikan di sini senangnya? Segar. Para nelayan biasanya melaut mulai pukul 3 pagi hingga siang hari. Dengan menggunakan perahu dan jaring ikan, dalam sekali melaut, nelayan bisa mendapatkan 30 hingga 50 kg ikan lemuru atau ikan kucing. Ikan-ikan ini didapatkan dari sekitar wilayah Laut Sanur hingga Laut Benoa. Biasanya mancing dari jam berapa? Jam setengah 3 pagi
kadang-kadang sampai jam 12, kadang-kadang kalau dapat pagi udah kembali gitu. Menurut dapat. Minimalnya kadang-kadang 30 kilo dapatnya. Ya kadang-kadang juga nggak dapat, namanya cuaca di laut, kalau menurut cuaca juga. Kadang-kadang ya banyak dapat. Jadi ramenya ini Sabtu, Minggu, hari libur lah. rame orang pembeli. Iya. Kalau di hari biasa? Hari biasa enggak ya, kalau cuma 10 kilo, ya 20 kilo habis juga. Pada akhir pekan, Sabtu dan Minggu, hasil tangkapan nelayan lebih banyak diburu warga dibandingkan hari-hari biasa. Hal ini sebab pada akhir pekan biasanya warga akan sambil melakukan aktivitas mandi di pantai bersama keluarga. Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, mengisi liburan Natal dan Tahun Baru, wisata edukasi bisa menjadi pilihan. Salah satu yang menarik dikunjungi adalah wisata kebun binatang Bali Zoo yang ada di Kabupaten Gianyar, yang saat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Tidak hanya dikenal dengan objek wisata pantainya yang indah, Bali juga memiliki beragam objek wisata lainnya. Salah satunya adalah Bali Zoo, kebun binatang Bali. Di objek wisata edukasi ini, selain mengenal lebih dekat hewan, penghuni kebun binatang, wisatawan juga bisa berinteraksi secara langsung dengan satwa seperti rusa, burung, dan gajah. Tak hanya itu, pertunjukan mamalia seperti binturong, landak, berang-berang, dan pertunjukan binatang lainnya juga menambah keseruan saat berwisata ke kebun binatang ini. Anak-anak tentunya dapat memiliki edukasi terkait kehidupan satwa di dunia. Tak ayal pada periode libur Natal dan Tahun Baru, jumlah kunjungan wisatawan ke kebun binatang Bali meningkat 90% lebih. Rata-rata jumlah kunjungan wisatawan per hari mencapai kisaran 2.000 hingga 2.500 wisatawan. Mau liburan aja Mas, karena dekat dari rumah juga. Oke, juga untuk bereaksi dengan itu? Iya, pengenalan hewan juga sih untuk anak-anak, karena anak-anak saya masih kecil. Banyak animal lah, dan buat anak saya juga senang bisa. Kenapa di sini tertarik ke Bali Zoo, ya wisata alam ya. Lumayan dekat dari rumah, jadi lebih memilih ke Bali Zoo. Bali Zoo. Bisa lihat-lihat binatang-binatang yang mungkin ada di sekitar sini, yang ada di sini. Di sini kan bisa berinteraksi dengan hewan-hewan tuh. Seperti apa perasaannya bisa berinteraksi? Senang banget bisa berinteraksi di sini. Untuk dapat menikmati wisata edukasi mengenal satwa ini, wisatawan harus membayar tiket Rp110.000 untuk wisatawan lokal Bali dan Rp140.000 untuk wisatawan domestik, serta Rp395.000 untuk wisatawan asing. Sementara untuk anak-anak wisatawan mancanegara Rp280.000 per anak, Rp100.000 untuk wisatawan anak domestik, dan Rp85.000 untuk wisatawan anak lokal di Bali. Jika ingin berlibur, objek wisata edukasi ini buka setiap hari yang berlokasi di kawasan Gianyar, Bali. Cipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. Saudara, demikian informasi yang kami bagikan pada Cerita Nusantara. Semoga bisa menjadi pilihan Anda saat berwisata di Bali. Kembali ke Jihan di studio. Terima kasih Sinta Pramadewi atas cerita menariknya yang disampaikan dari Pulau Dewata, Bali. Dari Bali kita beralih ke Ambon, Maluku. Ada Putri Utami di sana. Putri, ada cerita menarik apa yang ingin Anda sampaikan dari sana? Ya baik, terima kasih. Selamat siang Jihan dan juga saudara. Dari Ambon, Maluku kami memiliki sebuah informasi menarik untuk dibagikan dalam segmen Cerita Nusantara. Informasinya saudara, jika Anda ingin merasakan sensasi memancing sembari menikmati kuliner ikan bakar segar, sepertinya tempat yang satu ini cocok untuk Anda. Di kota Ambon ada lokasi wisata pemancingan baru yang menawarkan pengunjung memilih ikan bakar segar, ikan segar maksud kami secara langsung dengan cara dipancing. Satu lagi tempat wisata pemancingan hadir di kota Ambon. Wisata ini menawarkan pengunjung bisa berwisata ikan sembari menikmati aneka sajian ikan bakar.
Lokasi wisata pemancingan yang dibuka oleh Balai Perikanan Budidaya Laut atau BPBL Ambon ini juga menyediakan alat pancing bagi pengunjung yang tidak memiliki alat. Bagi warga yang ingin memancing sekaligus menikmati rasa ikan bakar dari hasil tangkapannya, tidak perlu merogoh kocek lebih karena lokasi pemancingan ini tidak dipungut biaya masuk. Pengunjung yang datang hanya perlu membayar ikan dari hasil tangkapannya. Untuk harga satu ekor ikan kakap putih di lokasi pemancingan ini dibanderol senilai Rp26.000 per ekor. Sementara jika pengunjung